kita mau mulai ibadah kita, jangan lupa semuanya untuk siapkan Alkitab, hidung jemaat harus ada di dekatnya. Terus kakak yakin semuanya sudah segar, sudah mandi, sudah rapi. Jadi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau pujian dulu. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 585 ayat 1 dan 2. Sombama Jehovah Debata. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyiapkan kami di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami dapat beribadah bersama-sama dimanapun kami berada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak sekolah minggu, saat kami mendengarkan ibadah online ini Tuhan, Tuhan juga boleh bergereja di dalam hati kami Tuhan, di dalam rumah kami Tuhan, agar hati kami, telinga kami, dan pikiran kami Tuhan mau bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bekerja di dalam ibadah ini Tuhan, dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, kita mau angkat pujian kembali. Lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Kita sama-sama ya bernyanyi ya. Di
Halo guys, what's up everybody? Semoga kalian semua yang mantapu kerenu dalam perlindungan Tuhan. Dan wah, temanku hilang guys. Waduh, kemana tadi? Tunggu, keluar lagi ya. Aduh, kena pencet ini Pak Dalangnya gimana? Aduh, yuk guys. Perkenalkan, aku Kepiting dan saya Orgil guys, alias orang gila yang bahagia. Dan aku Kepiting yang tidak gila tapi bahagia guys. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah saya gila dan kamu tidak. Tapi persamaannya adalah kita sama-sama bahagia. Orang gila, ngapain di sini? Ini kan rumahku di pantai. Tunggu. Perasaan aku mengenalmu. Kamu kan yang ada di kisah Alkitab itu. Orang gila yang ditolong Tuhan, yang dibebaskan dari para setan-setan, yang akhirnya kamu selamat. Kenapa kamu masih gila? Aduh, Kepiting, dasar Kepiting rebus. Aku ini udah waras, aku mau mandi, mau minta air. Tunggu dulu. Ini adalah laut kepunyaan aku dan juga kepunyaan SpongeBob dan Patrick dan SpongeBob. Wah, kamu nih pasti Mr. Krab. Ya benar, namaku adalah Mr. Krab. Tapi aku adalah SpongeBob yang menjelma menjadi Kepiting. Ceritanya gitu guys. Aduh, awas, aku mau mandi. Tolong biarkan aku lepas. Tunggu dulu temanku. Kamu harus menjawab pertanyaan aku. Mentang-mentang kamu sudah waras, kamu nggak boleh sembarangan ngambil air di sini. Ini punya saya. Kan air laut punya ciptaan Tuhan. Iya, saya tahu. Tapi kamu harus jawab satu pertanyaan aku. Waduh. Oke, siapa takut? Walaupun saya kelihatannya gila, tapi semoga aku bisa menjawab pertanyaan. Oke teman-teman, doakan aku. Wow, mantap. Aku suka semangatmu, wahai mantan orang gila. Oke. Jawablah pertanyaanku. Jawablah pertanyaan saya. Sebelumnya aku mau minum air dulu. Segar. Ngomong-ngomong, air laut di sini asin. Ya, saya sudah tahu. Saya kan sudah waras. Saya sudah tahu itu air laut pasti asin, sob. Awas. Tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaan aku. Buah apa yang bikin sehat tubuh, jiwa, roh? Ayo, itu ada. Gampang. Aku tahu. Itu adalah buah nanas. Ayo, pasti benar. Awas, aku mau minum. Tunggu, salah. Salah, bukan itu. Iya, itu sehat, tapi jawabannya bukan itu temanku, mantan orang gila. Aduh. Ya saya tahu. Buah yang bikin sehat tubuh, jiwa, dan roh, dan baunya lezat, itu pasti buah durian guys. Buah durian. Ayo, berikan airnya padaku. Wow, temanku, jawabanmu masih salah. Satu kesempatan lagi. Kamu harus berdoa dulu sebelum menjawab. Ayo berdoa dulu. Waduh, ini susah nih. Oke, tapi aku siap berdoa. Aku berdoa dulu. Kamu nyemplung laut dulu. Oke. Ya Tuhan, saya haus. Tolong aku. Minta petunjukmu. Saya tidak tahu. Buah-buahan kan semua bagus ya Tuhan. Tapi ada satu buah katanya yang bisa menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh. Lalu jeng, datanglah Tuhan Yesus. Bro, tenang. Jawabannya gampang. Kamu baca Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dihafalin ya. Wow, makasih Tuhan Yesus. Aku dikasih tahu jawabannya. Tuhan Yesus baik sekali. Udah, aku mau menghilang dulu. Jing. Aku tahu jawabannya. Ayo jawab, Patrick. Namaku bukan Patrick. Namaku Antonio, mantan orang gila. Ayo jawabannya apa? Kamu harus jawab pertanyaan aku. Baru kamu boleh minum dan mandi, lalu pulang ganti baju biar ganteng. Wahai temanku, mantan orang gila, aku sudah tahu jawabannya adalah 9 buah roh.
Buahnya ada 9. Hahaha. Wow, itu benar. Kamu hebat sekali. Wow, cemplung. Oke. Sekarang sebutkan 9 buah itu. 9 buah roh yang lezat. Wow. Ayo cepat. Oke, gampang. Tetapi buah roh ialah kasih. Benar. Sukacita. Benar. Damai sejahtera. Benar lagi. Wah, hebat. Apa lagi? Kesabaran. Mantap jiwa. Mantap bro. Lanjut. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Wow, kamu lulus sekolah Alkitab. Ayo lanjut lagi. Masih ada. Kurang itu. Tunggu. Tadi apa ya? Waduh, lupa. Oke. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Minggir. A few moments later, si orang gilanya mandi guys, mandi di laut. Dan a few moments later, dia berubah. Oh salah guys, bukan ini karakternya guys. Oh juga salah guys, bukan ini karakternya. Dia kan harusnya satu, dia harusnya ini teman-teman. Wah, Antonio jadi ganteng guys. Wah, segar ya, aku mau pulang loh. Tunggu dulu. Loh, kan udah jawab pertanyaan, udah bener tuh. 9 buah roh, Galatia 5:5-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Biarkan saya lewat. Wah bro, aku mau ikut. Aku bosan di laut jadi kepiting. Bro, aku kasih tahu ya, kalau lu ikut gua, kamu akan jadi seafood, dimakan sama teman-temanku, digoreng. Kamu lebih aman di sini. Jaga laut sama SpongeBob dan Patrick. Oke, aku pulang dulu. Karena aku sudah berhasil menjawab pertanyaan. Dan aku akan belajar melaksanakan 9 buah roh itu dalam kehidupan sehari-hariku. Karena aku sudah menjadi mantan orang gila, aku akan waras guys. Sudah tidak ada setan-setan lagi yang mengganggu hidupku. Aku pulang dulu ya bro. Aku akan kesini lagi. Jangan khawatir, kamu adalah sahabatku yang paling baik. Selalu mengingatkanku untuk rajin baca firman Tuhan. Makasih ya bro. Wow, nasihatmu luar biasa wahai mantan orang gila. Ya. Aku lebih baik diam di sini demi keselamatan aku. Oke guys, sampai jumpa. Aku mau pulang. Baru ketemu Patrick sama SpongeBob. Sampai jumpa temanku. Sampai jumpa sahabatku. Ingat baca firman Tuhan. Oke, bye. Kebalik. Masuk ke dalam khotbah. Kita mau undang siapa yang mau cerita hari ini? Kita undang siapa? Kakak Duma. Kita mau dengerin khotbah. Semua harus sudah siapkan Alkitabnya ya. Pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Ada yang masih tidur? Ada yang masih tidur nggak kira-kira ya? Enggak dong, kak kan udah mandi. Sudah Kan mandi udah mulai ya? ibadah. Ya, siapa tahu kalau hari libur masih ada kalau hari libur kan Mandinya libur. Iya, mandinya juga libur. Nanti udah siang-siang itu ya, siapa tahu udah mau rencana keluar baru dia mandi. Enggak dong, tadi kakak udah bilang. Kakak Arta udah bilang kalau mau mulai ibadah harus mandi, harus seger, harus semangat. Oh, ya. Kebetulan juga temanya hari ini, khotbahnya hari ini sungguh luar biasa. Ya. Nah. Oh iya, minggu kemarin Arta kan ada kasih tugas ya? Ada kak? Ada ya? Ada. Iya. Ada tugasnya yaitu gambar gereja kita. Karena kan udah lama nggak ke gereja nih kak. Jadi gambar gereja yang gerejanya sih menurut kita mungkin gedungnya kecil kak. Itu di halamannya luas banget, hijau banget. Pasti belum pada pernah ke gereja kan? Waduh, makin hijau kak gereja Hijau, kita. ya. Iya. Iya, tapi ada tapinya nih. Yang kirim baru satu orang. Jadi Kak Duma masih nunggu. Sebetulnya sih kakak pengen tampilin gambarnya. Pengen kakak tampilin nih. Habisnya gimana ya? Adik-adiknya sebetulnya rindu nggak ya seperti di sekolah minggu? Pasti loh kak. Pasti
pasti lari Iya. dulu lah, ngeliat gedungnya, Iya. ngeliat halaman gerejanya, ngeliat temen-temennya, ngeliat kakaknya nomor sekian mungkin. Enggak dong, nomor 1 ya. Ya baru hanya ada satu orang yang kirim. Dia dari kelasnya Kak Esra. Ya Kak Esra ya? Iya kelasnya Kak Esra, namanya Ayub. Nanti kakak tampilin di sini nih gambarnya nih. Tapi kan kakak masih tunggu, masa juara apa namanya yang kumpulin satu orang terus juara satunya dia. Enggak aci katanya. Nggak aci. Kakak masih tunggu lagi adik-adik yang lainnya. Yuk, kita mau dengarkan khotbah, kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya sudah di tangan semuanya. Dibuka dulu Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kalau yang sudah hafal di luar kepala pasti sudah tahu apa isi firman-nya. Ya, yuk sebelum kita baca, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Kau masih perkenankan kami untuk datang beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus, tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan telinga kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh merasuk ke dalam hati kami dan kami boleh dipakai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Waktu dalam surga berbicara Engkau, kami sudah siap mendengar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita buka yuk Alkitabnya. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Siapa yang kira-kira sudah hafal di luar kepala? Esra hafal nggak kira-kira? 2 ayat kan? 2 ayat. Coba. Tetapi buah-buah ialah Ya. kasih, sukacita, damai, sejahtera, Mhm. kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Masih ada lagi nggak adik-adik di rumah hafal nggak kira-kira? Enggak ya? Yuk sama-sama deh kita baca. Kira-kira tadi yang dibaca Kak Esra Bener nggak ya? bener nggak ya? Gitu. Pasti benar. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kalau dibilang katanya kalau di dalam Alkitab ini tertulis 9 buah roh. Kalau di dunia perbuahan ya, di dunia perbuahan, kalau tadi adik-adik ada tonton ya, ada video tadi sekilas kan tuh orang gila dan kepiting ya, orang gila dan kepiting itu kan ditanya buah apa yang paling enak, buah nanas katanya. Kalau kakak sih sukanya buah anggur. Kalau Kak Isra buah apa? Semangka. Karena Pisang Kak. pisang. Gitu. Buah itu enak ya, Iya. enak ya. Kalau Enak. dimakan tuh kayaknya enak. Itu tambah vitamin juga buat tubuh, tambah kesehatan buat tubuh. Nah, tapi kalau buah-buah roh yang ada di dalam Alkitab itu beda dengan buah-buah yang ada di maksudnya apa namanya yang ada di dunia kita ya, maksudnya yang kita bisa makan setiap hari. Itu beda. Terus bagaimana caranya menghasilkan buah yang enak? Buah yang dimakan. Iya. Ya dirawat Kak, ditanam, disiram, dikasih pupuk. Kasih pupuk. Sama juga 9 buah roh. Kenapa dibilang harus ada 9 buah roh yang dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi apa yang pertama dibilang? Kasih. Kasih itu di atas segalanya ya adik-adik ya. Ya, kasih itu tidak mudah marah katanya ya. Kalau kayak di lagu sekolah minggu apa? Kasih. Apa namanya? Kasih itu tidak apa? Kasih itu selalu sabar. Terus lemah lembut, tidak mudah marah. Terus apa lagi?
Apalagi? Apalagi Bapak? Apalagi dong? Lemah lembut, tidak mudah marah, sabar, tidak boleh membenci. Jadi sebetulnya pada dasarnya intinya adalah kasih. Nah, kita juga gitu ya, pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah itu dirawat dengan penuh kasih. Kalau nggak dirawat, kalau nggak dikasih pupuk, bisa nggak dia buahnya bagus? Enggak ya, pasti ada yang busuk, atau ada yang dimakan. Bahkan ada yang tidak berbuah kan? Ada yang tidak berbuah, tidak menghasilkan gitu ya. Jadi gimana nih caranya yang 9 buah roh ini bisa hadir dalam kehidupan kita? Tahu nggak? Gimana caranya? Bisa jadi si buah-buah roh ini yang ke-9 buah roh itu kasih, terus damai, sukacita, terus apa tadi lagi, kesabaran, kemurahan. Itu gimana kita bisa menghasilkannya di dalam kehidupan adik-adik sekolah ini sehari-hari? Apa yang pertama sekali? Berdoa boleh nggak sih Pak? Berdoa boleh, tapi yang pertama sekali itu harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Sudah nggak adik-adik hidup di dalam Tuhan? Atau masih ada yang suka melawan nih sama mamanya, marah-marah, atau yang emosi ngelihat mau keluar rumah sedikit pakai masker gitu kan? Nah, padahal kita mau menghirup udara bebas misalnya, ya kan? Sudahkah adik-adik hidup di dalam Tuhan? Pohon kalau diperhatikan ya Pak petani nanam anggur atau nanam buah apapun itu yang diperiksa setiap hari apa nih? Daunnya. Daun juga, tapi yang diperiksa pertama sekali apa? Yang dia tempat buah itu di mana? Di batangnya. Di ranting ya. Dia lihat rantingnya. Kalau banyak bibit buahnya itu bunga-bunganya itu banyak sekali keluar, itu pasti dipangkas. Pasti dipangkas untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi kayak misalnya pohon anggur di satu, biasanya kan dia menggerombol gitu banyak ya. Nah, itu kan kalau dibiarkan tumbuh, maksudnya dibiarkan dia berbuah kayak gitu kan tidak akan menghasilkan buah yang besar-besar seperti kita lihat di pasar buah atau di toko buah ya. Pasti buahnya kecil-kecil karena sudah tidak ada tempat, dia tidak bisa membesar gitu. Pak petani harus lagi istilahnya kalau kata orang Pak petani itu disunting, dibuang sebagian untuk mendapatkan hasil buah yang baik, sama seperti hidup kita, hidup adik-adik. Nah, maukah adik-adik hidup di dalam Tuhan? Kalau adik-adik mau hidup di dalam Tuhan berarti harus minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Jadi setiap langkah adik-adik, setiap perkataan adik-adik, setiap perbuatan adik-adik itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah terus yang kedua, tadi yang pertama kan hidup dipimpin Tuhan. Yang kedua yang paling penting, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa dibilang hidup dipimpin Roh Kudus? Karena kalau sudah kita dipimpin Tuhan, sudah dipimpin Roh Kudus, maka 9 buah roh itu akan ada di dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Jadi kalau dimarahin atau kalau misalnya walaupun kita tidak melakukan kesalahan, kita dimarahin, kita tidak mudah terpancing marah. Itu artinya sabar. Artinya sabar. Pasti nulis dada ya. Sabar gitu ya. Kayak namanya si sabar juga belum tentu artinya si sabar. Dia sabar gitu ya, sabar hatinya. Nah, seperti itu. Jadi biarlah kita ini mau dipimpin oleh Tuhan. Kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau bagaimana sih caranya biar kita bisa dipimpin Tuhan dan Roh Kudus? Tahu nggak caranya seperti apa? Gimana? Tahu nggak caranya seperti apa? Sudahkah adik-adik memiliki jam doa yang baik? Berdoa yang baik? Maksudnya
adik-adik berdoa nggak setiap hari? Menyerahkan hidup adik-adik setiap hari tidak kepada Tuhan? Diawali bangun tidur, berdoa dulu. Miliki hubungan yang intim ya. Siapa yang itu suka pagi-pagi renungan harian? Sebagian mungkin tidak ya. Nah, coba deh. Kalau misalnya Alkitab ini kan tebal ya. Mungkin pusing kalau bacanya seharian ya. Langsung hari itu juga habis. Pusing. Nah, coba begitu bangun tidur, berdoa, buka Alkitab. Gak usah banyak-banyak baca ayatnya, 1 atau 2 ayat, tapi setiap hari rutin. Mau bangun tidur, terus sama mau tidur berdoa, terus baca firman Tuhan. Itu yang dinamakan memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Baru deh, kalau sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa yang benar ya, bukan bilang berdoanya tidak benar loh, tapi sudahkah benar-benar adik-adik berdoa? Sama kayak kakak, mungkin masih ada ya yang bolong-bolong ya, maksudnya ya makan begitu lihat, wah ayam menunya hari ini, sudah aja makan aja. Begitu tibanya sampai di rumah dilihat, kebetulan mungkin mamanya sibuk atau apa ya, yang gampang aja dimasak itu kan, tempe digoreng, begitu lihat tempe, akhirnya berdoanya pun agak, ya kan, saya mau makan, terima kasih Tuhan, amin. Bukan tidak diberkati makanannya sama Tuhan, tapi kita tidak ikhlas ya, maksudnya tidak rela hati. Jadi ketika apapun yang ada di depan kita atau apapun yang ada di dalam hidup kita, kalau kita itu mau bersyukur, kalau kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, berarti kita sudah memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Ya kan? Berarti mau lauknya ayam goreng, Mau tempe lauknya goreng, ikan teri, berarti mau ucap syukur ya. Intinya harus mengucap syukur. Nah, sudah dilakukan tadi. Kalau tempe goreng boleh nggak mengucap syukur, tapi kalau nadanya nggak sukacita boleh nggak Kak? Ya udah deh Tuhan, makasih buat tempe gorengnya, itu boleh nggak Kak? Itu udah buah-buah roh itu belum sih Kak? Belum. Oh, jadi mengucap syukurnya harus juga dengan penuh sukacita ya Kak. Sukacita. Jadi mau ayam goreng, Ya. mau tempe goreng, tetap terima kasih sama Tuhan. Mau senang Oh. judulnya, mau sedih judulnya, Tetap mengucap syukur. ya, mau sakit judulnya, mau tertawa, mau gembira, mau apapun dalam keadaan apapun harus Mengucap syukur. mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itu kan kata Tuhan Yesus ya. Nah, bisa nggak kita itu? Itu dulu yang diapakan setiap hari. Bisa nggak itu dilakukan? Jadi ketika mama kita atau papa kita dalam keadaan sulit ya, misalnya keuangan sedang tidak mendukung, apapun yang ada di dalam rumah, apapun yang dihidangkan, makanlah itu dengan penuh sukacita. Dan ketika itu dimakan penuh sukacita, pasti sehat badannya loh. Seperti kita ya, makmur. Karena tempe aja jadi makan, ya kan? Kerupuk pun jadi. Ya nggak adik-adik? Bukan kakak bilang yang kurus tidak bersukacita loh, ya, tapi harus mengucap syukur. Ya, mau ya adik-adiknya ya? Nah, terus kedua, kalau itu sudah kita lakukan, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan Yesus, mau berdoa setiap hari, mau mengandalkan Tuhan, baru kita menghasilkan buah-buah itu. Sama seperti Pak Petani, karena dia rajin, dia siram, Dia tekun ya, dia Pak. kasih pupuk, dia suntik, dia buang daun yang busuk, dia buang buah yang tidak mengembang ya, tidak berbuah atau tidak berhasil, dia buang itu, akhirnya dia bisa menghasilkan buah yang super, yang baik, dan itu layak untuk dimakan, layak untuk dijual, sama seperti kita. Jadi adik-adik dihimbau, coba mulai minggu ini, coba deh ya,
pagi-pagi berdoa. Buka Alkitab. Baca aja dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Nanti malam baca lagi Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Ntar lama-lama habis deh tuh Alkitabnya dibaca. Jangan Alkitabnya cuma taruh di atas di atas meja atau di atas lemari. Jadi begitu datang ke gereja, buka kitab firman kita pada hari ini terambil dari majelis ini. Begitu mau dibuka Alkitabnya, aduh susah ya, dempet. itu kelasnya. itu maksudnya? Iya, karena nggak pernah. Itu maksudnya nggak pernah dibuka kak? Karena nggak pernah dibuka. Oh. Ketahuan. Jadi Alkitabnya dibeli cuma untuk ditenteng, dibawa ke gereja. Memang sih zaman sekarang ini orang ke gereja sudah ambil yang praktisnya ya adik-adik ya. Bawa aja handphone. Di handphone bisa ada Alkitab ya kan? Bisa ada buku ende, bisa ada kidung jemaat, mengambil yang praktisnya memang. Tapi sampai di rumah cobalah Alkitabnya dibuka. Kalau dia sering dibuka, ini pasti keriting kertasnya, karena dia biasa dibuka. Jadi yang adik-adiknya kakak minta sama seperti kakak-kakak sekolah minggu di sini, dihimbau untuk setiap hari untuk mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan, ya. Karena kalau sudah hidup di dalam bimbingan Tuhan, mau bagaimanapun keadaan yang terjadi, mau sesusah apapun, pasti masih bisa tersenyum. Iya, pasti masih bisa tersenyum. Pasti masih bisa tertawa walaupun ya di dalam hati ini orang tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi adik-adik, coba deh mulai sekarang ya kakak-kakak ya, yang tidak pernah berdoa, mau makan, mau tidur, mau sekolah, mentang-mentang sekarang belajarnya belajar online ya, nggak pernah lagi berdoa. Kalau di sekolah di Strada atau di TK sekolah Kristen pasti ada jam doa ya sebelum masuk sekolah. Nah itu masih nggak dilakukan sama adik-adik. Coba deh, mau tidur berdoa. Coba berdoa. Mau nggak adik-adik ketika lagi bangun mau tidur nggak berdoa, besok pagi-pagi napasnya ngos-ngosan? Enggak lah ya. Enggak lah kak. Enggak ya. Kan karena kita kalau mau tidur, Tuhan, saya mau tidur, berikan saya tidur yang nyenyak, bangunkan saya dengan napas kehidupan yang baru. Minta sama Tuhan, pimpinan Tuhan, minta sama Tuhan Yesus untuk adik-adik boleh dituntun, adik-adik boleh mengandalkan Dia di dalam kehidupan adik-adik. Kakak-kakaknya gimana? Wah iya lah kak. Pastilah ya, sama mengandalkan Tuhan juga. Jadi Kalau nggak ada Tuhan, kayaknya kita nggak ada di sini kak. Iya. Nggak ada jadi kakak-kakak sekolah minggu kayaknya. Oh gitu ya? Iyalah. Kayaknya yang narik kita ke gereja itu Tuhan Yesus deh. Oh gitu ya. Arta bangun gitu. Punya kerinduan. Iya Rindu kak. ya. Alarmnya banyak banget. Alarmnya ya. Kalau alarmnya orang-orang jam 5:30 pagi buat mandi, kita alarmnya kayak banyak banget ya kak dibikin Tuhan. Jadi kalau sama seperti buah ya, buah itu apapun buah yang kesukaan adik-adik atau kesukaan kakak itu bisa dinikmati orang banyak. Berarti ya. kayak lagu tadi ya kak, nggak langsung berbuah besar dong. Nggak langsung berbuah dan kecil kan berbuah. Untuk makin besar berbuah di hidupku. Dan Pak Petani pun gitu kan kak, Ya, dia sama. nggak langsung dapat yang besar kan. Enggak. Makanya tadi kakak bilang dirawat dulu, dia berbuah kecil Iya. gitu ya kak. Nah setelah dirawat dan menghasilkan buah yang baik, itu bisa dinikmati orang banyak, Oh, iya. ya kan? Sama seperti kita juga. Kalau adik-adik sudah baik, kalau adik-adik sudah merasakan sukacita, sudah merasakan pimpinan Tuhan, pasti hawanya itu mengalir. Kena ke teman-teman atau kena ke adik-adiknya. Itu maksudnya berarti kita dinikmati orang-orang, Iya. berarti orang melihat kita bahagia kak. Kita bisa merasakan, Sukacita. kita bisa membagikan berkat, ya. Jadi
Itu yang dinamakan memiliki pimpinan hidup dalam Tuhan dan hidup dalam Roh Kudus, dan hanya menghasilkan buah yang baik, menghasilkan berkat bagi banyak orang. Ya, mau adik-adiknya enggak? Mau dong. Ya, mau ya. Mulai saat ini rajin berdoa. Pagi bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau tidur pun berdoa. Dalam segala hal apapun, lebih bagus didoakan. Ya, sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu yuk lagu Nyanyi apa, 9 buah roh. Emang ada? Ada, tapi ini pakai gaya dan musiknya pun baru. Oh. Bukan yang kayak kita nyanyikan tiap minggu itu loh. Oh, iya. Nah. Yuk Kakak Esra. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, lagunya bagus ya Kak. Berarti kemanapun kita berada, ini pengingatnya boleh ya Kak? Boleh. Kita melangkah, oh kasih sukacita gitu ya Kak? Sukacita. Iya benar. Damai sejahtera. Pokoknya enak deh kalau hidup di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Iya. Ya. Yuk kita mau berdoa. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengalami pimpinan hidup kami yang dituntun oleh Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak setiap orang. Dan kami boleh menghasilkan buah yang baik. Bapa yang baik, kami mau serahkan semua Tuhan adik-adik sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah juga Tuhan Kau boleh menuntun mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita mau tutup ibadah kita kembali, tapi sebelum itu kita mau angkat pujian dari Hidup Jemaat nomor 341 ayat 1. Kuasamu dan namamu lah. Kami semua dan karena
Tuhan Yesus, berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini, kami mau mengucap syukur itu semua Tuhan. Bapa firman yang boleh kami dengar tadi Tuhan, biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berbuah, menjadi buah-buah roh yang baik Tuhan, yang boleh dinikmati untuk orang-orang di sekeliling kami, di dalam rumah kami dulu Tuhan, keluarga kami. Biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang penurut, anak sekolah minggu yang boleh menyebarkan senyum kepada setiap orang. Tuhan, kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, kejadian yang boleh kami alami saat ini Tuhan, pandemi yang boleh kami hadapi saat ini, biarlah ini Tuhan menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, di masa sulit ini kami tetap bisa melakukan, kami tetap bisa menghasilkan buah-buah roh yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pertemukan kami minggu depan Tuhan di ibadah online selanjutnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, adik-adik kita mau mengucapkan doa Bapa kami, bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.